Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Demokrasi dan Runtuhnya Tembok Berlin. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Ada 5. Yang pertama adalah pengaruh demokrasi global terhadap perpolitikan nasional. Yang kedua, pecahnya tembok Berlin. Yang ketiga, kekalahan kekuatan sosialis, kapitalisme, dan demokrasi liberal. Yang keempat, demokrasi nasional dalam pemilihan yang dilematis. Dan yang terakhir, ada studi kasus demokrasi di Indonesia. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Wina Sakin. Yang pertama ada pengaruh demokrasi global terhadap perpolitikan nasional. Pengaruh globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antar negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik disebut juga global governance. Pentingnya globalisasi di bidang politik. Dengan globalisasi Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi antara daerah atau antara pemerintah dengan masyarakat di berbagai daerah. Hal ini berarti mendorong timbulnya pemerintahan demokrasi yang transparan, bersih, dan berwibawa. Dengan globalisasi, berbagai kebijakan hukum dan penegakan HAM dapat diakses masyarakat luas dan dunia internasional. Hal ini sekaligus merupakan alat kontrol atau pengawasan dalam penegakan HAM. Ada dampak positif globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama, meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Yang kedua, ada arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan. Yang ketiga, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia. Yang keempat, program peningkatan kerjasama internasional, dan yang terakhir, program penegasan komitmen perdamaian dunia. Ada juga dampak negatif globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, ada negara-negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Yang kedua, dilihat dari aspek globalisasi ekonomi. Terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dan yang ketiga, dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik, seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju, untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. 2. Runtuhnya tembok Berlin. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton oleh Republik Demokratik Jerman yang memisahkan Berlin Timur. Tembok ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Perang dingin dimulai pada tahun 1947 sampai 1991, yang merupakan sebutan bagi periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antar Amerika Serikat dan sekutunya Uni Soviet. Tembok Berlin yang merupakan pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur
diruntuhkan pada tanggal 29 April 1990. Keruntuhan tembok Berlin sudah dimulai sejak 9 November 1989, tetapi pada saat itu tembok Berlin tidak langsung diruntuhkan secara keseluruhan. Akan tetapi, tepat pada 9 November 1989, dalam tindakan paling berarti dari kebijakan perestroika pemimpin Rusia, Mikhail, tembok Berlin secara resmi diruntuhkan. Peristiwa ini tidak dilakukan dengan upacara resmi, juga tidak ada kejatuhan simbolis yang besar. Jerman Timur memperoleh status sebagai negara merdeka pada tahun 1949 dan kota Berlin menjadi bagian dari Jerman yang dikuasai oleh Soviet. Untuk mencegah imigrasi orang-orang dari Berlin Timur ke Berlin Barat, dibangunlah sebuah tembok Berlin yang akhirnya runtuh pada 9 November 1989. Sepanjang 1961 sampai 1989, diperkirakan 5.000 orang melarikan diri melewati tembok yang tinggi dan tebal. Setahun kemudian, Jerman kembali menjadi satu wilayah. Masyarakat Republik Demokrasi Jerman lebih menyetujui untuk menyebutnya sebagai Die Wende atau yang artinya berakhirnya pemisahan dalam Perjanjian 2+4. Dan jatuhnya tembok Berlin juga merupakan awal dari reunifikasi Jerman yang ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1990. Tetapi ada beberapa bagian tembok dan menara yang tetap dipertahankan sebagai tempat memorial. Yang ketiga, kekalahan kekuasaan kapitalisme dan demokrasi liberal. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintahan di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang atau konstitusi. Adapun kesimpulannya berarti demokrasi liberal merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana saat mengambil keputusan mengikuti suara rakyat. Keempat, demokrasi nasional dalam pemilihan yang dilematis. Kapitalisme ialah sistem sosio-ekonomi yang disusun berkisar pada keuntungan golongan kapitalis. Apa itu ekonomi sosialis dan kapitalis? Dalam sistem ini, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Ini merupakan kekurangan demokrasi liberal yang pertama, tingkat individualitas yang tinggi, yang kedua, besarnya kesenjangan sosial, yang ketiga, banyak terjadi gejolak ekonomi, dan yang keempat, kebebasan pers yang disalahartikan. Ada juga kekurangan dari kapitalisme, antara lain persaingan yang sangat sengit, profit adalah tujuan utama, melakukan eksploitasi terhadap SDA, yang keempat menyebabkan distribusi yang tidak merata, yang kelima banyak terjadi eksploitasi SDM, dan yang terakhir kesenjangan sosial semakin besar. Adapun studi kasus, yang pertama itu ada money politik atau politik uang. Adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak melakukan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktiknya dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako, antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Kedua, ada studi kasus tentang tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta serta puluhan lainnya terluka. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara yang terjadi pada awal tahun 1998. Terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mereka adalah salah satu
perwujudan dari implementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Para mahasiswa pun panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Tetapi pada akhirnya mereka diikuti bergerak majunya aparat keamanan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Kesimpulannya, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing. Lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.